saya hormat dengan beliau karena latar belakang dengan saya sama, dan beliau adalah mantan pimpinan saya. Tetapi ketika beliau melakukan tindakan konyol, di situ arah kami berseberangan, dan itulah yang mendorong saya untuk bergabung dengan Partai Demokrat. Karena saya secara pribadi tidak ingin terjadi ketidakadilan, tidak ingin melihat kesewenang-wenangan, arogansi kekuasaan yang mereka lakukan, seolah-olah Republik ini milik mereka sendiri. Ini tidak bisa kita biarkan. 16 kali persidangan, semua putusan tidak pernah menerima, selalu menolak apa yang diajukan oleh saudara Muldoko. Hari ini kita menunggu kepastian dari peninjauan kembali dari Mahkamah Agung yang diajukan oleh KSP Muldoko. Kita tinggal melihat sejauh mana Mahkamah Agung memberikan keputusan yang tidak melukai demokrasi, tidak melukai hati rakyat Indonesia. Sebab jika itu terjadi, maka kemarahan rakyat tidak akan bisa dipungkiri. Kita bisa pastikan akan terjadi gejolak yang sangat besar, dan ini orang KSP bertanggung jawab. Tidak bisa dibiarkan. Maka tentu di sini kita semua berharap bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga hukum yang sangat independen, yang sangat paham apa yang harus diputuskan tanpa kompromi, tanpa tekanan. Namun saya lagi kita perlu ingatkan bahwa jika itu dipaksakan, maka KSP Muldoko berpotensi membuat suatu kegaduhan dengan berdiri, maka dia harus bertanggung jawab. Sebagai kader Demokrat, sebagai anak-anak bangsa yang sangat mencintai Republik ini, jika itu terjadi, maka saya menghimbau hari ini kita melaksanakan cap jempol darah. Jempol darah adalah sumber pengorbanan, sumber kesiapsiagaan, siap mati demi sebuah keadilan, demi sebuah kebenaran. Maka saya pastikan jika kezaliman, ketidakadilan itu kita dapatkan dari apa yang akan terjadi nanti setelah diputuskan, maka sampai titik darah penghabisan kita bertahan menyelamatkan. Kita harus sepakat sebagai anak bangsa yang cinta tanah air, yang ingin negeri ini berdiri tegak, yang ingin negeri ini berjalan sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan koridor. Apapun yang terjadi, kalau ketidakadilan itu datang, maka kita semua sebagai kader, sebagai anak bangsa wajib melawan. Sekali lagi saya ingatkan untuk KSP Muldoko segera cabut permohonannya sebelum nanti Anda mempermalukan dirimu sendiri. Kami sangat yakin permohonan Anda tidak akan pernah mungkin diterima. Saya secara pribadi sangat meyakini karena hakim di Mahkamah Agung pasti akan berdiri di atas kebenaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap solid, tetap rapatkan barisan. Suatu saat Pertiwi memanggil, Demokrat memanggil, kita semua harus siap dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia, menyelamatkan Partai Demokrat yang sangat kita cintai dan kita banggakan.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf secara kepangkatan saya sangat jauh dengan beliau. Beliau jenderal, mantan Panglima TNI, tapi tidak tahu diri ketika beliau menjabat sebagai Panglima TNI itu biasanya Pak SBY. Saya hanya seorang yang terakhir dinas, hanya pangkatnya kapten. Tetapi bicara integritas, bicara kecintaan terhadap bangsa ini, tidak akan ada orang yang mampu memberi idealisme demi merah putih, demi demokrat, demi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada kader Demokrat, seluruh simpatisan, jawab yang kompak. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap kompak? Siap bersatu? Siap solid? Takbir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kami di sini dari Dewan Pimpinan Pusat Pejabat Pengacara dan Jawara Bela Umat ya, mensupport penuh daripada perjuangan Partai Demokrat untuk mempertahankan haknya lawan segala kezaliman, lawan segala kebatilan. Siap. Maka dari itu saya katakan tadi, kita dengar di media-media bahwa presiden akan cawe-cawe, betul? Maka harusnya presiden kalau mau cawe-cawe lihat ini KSP-nya kurang ajar, harusnya dia cawe-cawe, betul? Jangan didiamkan. Gak pantas seorang KSP ini menjadi rampok sebuah partai. Gak pantas seorang yang pernah menjadi Panglima TNI, yang mempunyai sumpah janji setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, menjadi rampok partai, betul? Maka dari itu saya katakan, Pak Muldoko segera taubatan nasuha, segera sadar bahwa yang Anda lakukan itu inkonstitusional. Seseorang yang tidak mempunyai kartu anggota salah satu partai tiba-tiba mengklaim menjadi seorang ketua umum partai, pantas tidak? Tidak. Pantas tidak? Tidak. Ini harus dilawan kezaliman ini. Kepada Partai Demokrat, teruslah bergerak, teruslah berjuang, teruslah mempertahankan hak antum. Karena mempertahankan hak adalah jihad fisabilillah. Siap berjuang, siap bergerak, siap bersatu, takbir. Maka dari itu, saya katakan, saya bangga Ketua Umum Partai Demokrat, anak muda, tapi mempunyai prinsip yang luar biasa. Ditawari berbagai macam jabatan dan pangkat, dia tolak. Kenapa? Saatnya Indonesia berubah. Saatnya Indonesia merubah dirinya dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang lebih baik. Betul? Maka dari itu, rapatkan barisan, kuatkan ukhuwah, jalin soliditas. Jangan di antara caleg ini pada berantem satu sama lain. Jangan satu caleg dengan yang lainnya saling gontok-gontokan, yang pada akhirnya membuat rapuh partai itu sendiri. Siap kompak?
buktikan dalam pileg ini. Kalau antum kompak, maka suara Partai Demokrat akan tinggi. Tapi kalau kalian satu sama lain gontok-gontokan, jangan katakan antum akan menang, tapi kalian akan nyungsep. Kenapa? Nggak kompak, tidak bersatu, tidak solid, tidak menguatkan ukhuwah. Itu yang akhirnya bisa menjebloskan daripada partai tersebut. Maka dari itu sekali lagi, ya, kepada pemerintah, kepada khususnya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, saya katakan kepada beliau, Anda seharusnya menempatkan diri sebagai seorang negarawan sejati. Anda harus bisa menempatkan diri sebagai bapak bangsa. Tidak ada pilih kasih, semua partai itu sama harusnya di mata Anda. Jangan jadikan Partai Demokrat, jangan jadikan Partai PKS, jangan jadikan Partai Nasdem yang notabene adalah bersaing dengan Anda yang menjadikan musuh mereka. Betul? Anda harus menjadi negarawan sejati. Kumpulkan untuk apa? Agar Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Dan saya katakan, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Nasdem, ini adalah punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa istiqomah. Mempunyai pimpinan-pimpinan yang mempunyai prinsip yang luar biasa. Ketika partai lain banyak pimpinannya terkungkung dengan sandera, terkungkung dengan kasusnya masing-masing. Ada yang kasus durian, ada yang kasus kehutanan, ada yang kasus masalah EKTP. Tapi Demokrat, Nasdem, PKS kokoh, mereka tidak mempunyai kasus, maka ini yang harus kita bela. Betul? Siap bersatu, siap berjuang, siap kompak, siap solid, tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Partai Karjaya dari pejabat. Selanjutnya kami persilakan untuk mewakili Korsa dari Indri Bang Michael Watimena untuk waktu dan kesempatan. Demokrat! Luar biasa Bang Michael Watimena, kami persilakan. Kami Dewan Pimpinan Pusat Insan Muda Demokrat Indonesia bersama-sama dengan 7 organisasi sayap Partai Demokrat. Pada hari ini kami bersama-sama dengan relawan, baik itu relawan untuk Anies AHY maupun juga AHY, kami punya komitmen pada hari ini melakukan 2 aktivitas. Yang pertama adalah mimbar rakyat untuk semua OSAP, untuk semua relawan menyampaikan aspirasi dalam kaitan dengan kebegalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Apakah itu saja? Apakah itu saja? Tidak. Kami juga punya agenda yang kedua pada hari ini, yaitu melakukan jempol darah sebagai wujud komitmen kami terhadap kebekalan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Kami masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa keadilan dan kebenaran pasti akan ditegakkan di bumi tercinta. Sehingga PK daripada KSP Muldoko, ikhtiar kami akan ditolak seutuh-utuhnya oleh Mahkamah Agung. Itulah keyakinan kami bahwa keadilan masih ada di negeri ini. Ini bukan sebuah kegiatan untuk present terhadap kebijakan, keputusan daripada
Mahkamah Agung. Tetapi ini adalah wujud daripada sebuah ekspresi kami, ketulusan hati kami, bahwa kami tidak mau Partai Demokrat dibegal oleh orang yang tidak memiliki darah biru seperti kita-kita yang ada di sini. Bagaimana seorang yang tidak memiliki KTA bisa menjadi ketua umum daripada sebuah partai yang besar? Organisasi yang terhimpun di bawah Komite Nasional Pemuda Indonesia saja, kalau mau menjadi ketua umum, pasti dia punya latar belakang terhadap organisasi dimaksud. Apalagi organisasi yang namanya Partai Demokrat yang pernah memimpin negara ini 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Bagaimana getaran nadi denyut daripada rakyat Indonesia merasakan kepemimpinan daripada Pak SBY. Orator pertama tadi mengatakan bahwa KSB Muldoko merupakan orang yang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini beliau melakukan pembegalan kepada Partai Demokrat. Apakah itu benar atau betul? Yang pasti itu adalah salah. Sehingga hari ini kami masih menaruh harapan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung yang akan memutuskan sebuah keadilan dan kebenaran yang akan berpihak kepada Partai Demokrat. Kenapa tidak? Karena penolakan demi penolakan telah kita rasakan sebanyak 16-0. Kemarin masuk pada tahap 17-0 di mana Pak Joni Allen Marbun juga penolakan oleh Mahkamah Agung. Betul? Jadi tidak lagi ada keraguan-raguan daripada Mahkamah Agung untuk memutuskan penolakan secara penuh terhadap PK daripada KSB Muldoko. Demokrat! 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 Semoga ini adalah hujan berkah dari pagi sampai hari ini menyambut berkah bagi Partai Demokrat yang akan diputuskan kebenaran dan keadilannya oleh Mahkamah Agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Ya, luar biasa Abang kita BWP. Begitu membara ya, pernyataannya juga sangat jelas dan terang. Selanjutnya kami persilakan Bung Syarial untuk berorasi. Ini orang Batak, Bung Syarial Nasution. Terima kasih. Kalau saya sapa, tolong jawab dengan siap ya. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, biar kawan-kawan saya di DPP tahu kalau saya caleg DPR RI dari Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Selatan, dan kami selaku tuan rumah dari DPP Partai Demokrat. Sebelum saya lanjutkan orasi yang akan saya sampaikan, saya mau absen juga. Tadi ada dari pejabat. Kemudian saya mau tanya, ada nggak dari daerah lain yang hadir
Tadi saya lihat Kang Asep, mana Kang Asep? Kepri. Alhamdulillah luar biasa. Oh iya, tadi ada Sumatera Utara, ada Ketua DPD dan Sekretaris DPD-nya, tapi Ketua DPD mohon izin harus pulang duluan karena nanti malam harus berangkat ke Tanah Suci. Kawan-kawan sekalian, hari ini kami di DPP Partai Demokrat akan memulai forum demokrasi yang tidak hanya dihadiri atau tidak hanya dibuka pintu DPP ini untuk kepentingan Partai Demokrat. Karena sesungguhnya yang sedang kita laksanakan ini adalah untuk membela kebenaran dan keadilan atas nama demokrasi. Jadi kawan-kawan sekalian, termasuk para relawan dan simpatisan Partai Demokrat, ingin saya sampaikan bahwa apa yang kami lakukan pada saat ini bukan untuk semata-mata membela kepentingan Partai Demokrat, bukan untuk semata-mata menjaga marwah orang tua kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bukan hanya untuk menjaga marwah Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono, tapi lebih daripada itu, kita tidak mau mengulang kembali masa-masa kelam Orde Baru di mana penguasa berbuat zalim dan seenak-enaknya atas nama kepentingannya. Kita sudah mengalami masa suram bagaimana Partai Demokrasi Indonesia dipecah belah. Kemudian Partai Demokrat yang lahir dari rahim reformasi pada saat ini sedang mengalami ujian yang sama. Lagi-lagi tujuannya tahu untuk apa? Untuk merusak demokrasi. Lebih dari itu, untuk menggagalkan pencalonan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Bapak Anies Rashid Baswedan. Siap tidak melawan? Siap tidak melawan? Ya, hari ini dan hari-hari ke depan kita akan teguhkan hati, teguhkan niat bahwa setetes darah yang kita tambalkan di kain putih dengan nama dan tanda tangan kita untuk menunjukkan bahwa kita sedang membela keadilan, kita sedang membela kebenaran atas nama demokrasi. Saya juga ingin sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, alhamdulillah gerakan yang kita lakukan ini juga didukung oleh kawan-kawan dari kelompok pro demokrasi. Saat ini telah hadir di antara kita Bang Dusah Zamudi, mantan Ketua Umum PBR, mantan Wakil Ketua MPR. Beliau juga ikut hadir bersama kita di tempat yang sangat nyaman untuk berdemokrasi ini. Selain itu, dalam perjalanan kawan kita, sahabat kita, Bung Sahakan Nenggolan dan Bung Jumur Hidayat juga akan berorasi di Taman Proklamasi ini. Jadi kita tidak sedang semata-mata membela kepentingan Partai Demokrat dari penjegalan, pembegalan yang dilakukan oleh boneka penguasa bernama Jenderal Purnawirawan Muldoko. Kawan-kawan sekalian, semoga kawan-kawan tetap istiqomah. Kita sedang membela kebenaran, kita sedang mempertahankan keadilan, dan kita sedang menjunjung demokrasi melalui kegiatan mimbar bebas yang dilaksanakan di Taman Proklamasi DPP Partai Demokrat. Semoga apa yang kita lakukan didengar, dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjadi tonggak perjuangan demokrasi untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Mungkin demikian orasi dari saya. Semoga tetap semangat dan rapatkan barisan
sedang mencoba-coba kita mengembalikan negara ini ke masa kelam seperti yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru. Demokrat! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Syahrial Nasution. Memang luar biasa ya kalau Batak. Daerah pemilihan Jakarta. Semoga terpilih. Selanjutnya kita persilakan yang punya Jakarta Pusat. Ini aktivis dari UI ya, takutnya. Silakan Bung Taufik Membakar. Sebelum saya mulai, saya kepengen yuk kita sama-sama nyanyi bareng ya. Ikutin saya ya. Maling, maling, Muldoko maling, Muldoko maling, Partai Demokrat. Maling, maling, Muldoko maling, Muldoko maling, Partai Demokrat. Maling, maling, Muldoko maling, Muldoko maling, Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Satria sudah bersemangat, jadi saya kayaknya Harus lebih semangat ketua. kalau saya bilang siapa ketua umum kita, teman-teman jawab AHY. Kalau saya bilang siapa Muldoko, teman-teman jawab Maling. Oke, bisa ya? Siapa ketua umum kita? Siapa ketua umum kita? Siapa ketua umum kita? Siapa Muldoko? Siapa Muldoko? Siapa Muldoko? Jadi jelas ya bahwa kelakuan Muldoko ini sangat kelewatan. Oke, teman-teman, tadi kita dengarkan bersama orasi Bang Ruslan Buton. Dia adalah seorang juga yang pernah menjadi tentara. Teman-teman, yang namanya tentara ya, apa sih yang paling diidam-idamkan dalam hidupnya seorang tentara? Bintang. Tentu seorang tentara kepengen pecah bintang di pundaknya. Seorang tentara pasti kepengen banget jadi jenderal. Nah ini yang namanya Muldoko, mulai dari jenderal bintang satunya, bintang duanya, bintang tiganya, bintang empatnya, itu semua Pak SBY yang tanda tangan, teman-teman. Kemudian apa jabatan paling tinggi tubuh militer? Panglima TNI. Muldoko jadi Panglima TNI, itu Pak SBY yang kasih, teman-teman. Dari cerita itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa KSP Muldoko ini adalah seorang yang nggak tahu diri, seorang yang nggak punya adab, seorang pengkhianat. Siapa Muldoko? Siapa Muldoko? Dan untuk teman-teman yang di luar dari Partai Demokrat yang hadir ke sini pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas rasa solidaritasnya. Karena sejatinya apa yang dilakukan oleh Muldoko, apa yang dilakukan oleh KSP Muldoko, merebut Partai Demokrat, maling Partai Demokrat, sejatinya itu adalah mencederai demokrasi itu sendiri. Bayangin teman-teman, kalau Partai Demokrat yang pernah berkuasa 10 tahun bisa dengan mudah dibeginikan oleh penguasa, bagaimana dengan yang lainnya? Dan saya menduga, kami menduga
KSP Muldoko melakukan ini tidak sendirian. Pasti ada kekuatan kekuasaan lain di belakang dia yang lebih besar dari dia, sehingga dia berani melawan seniornya sendiri. Siapa kekuasaan di belakang dia? Mas Jawe, Mas Jawe, Mas Jawe. Bisa saja itu adalah cawe-cawe media. Oke? Kita nggak tahu, karena yang namanya kantor staf presiden, Muldoko ini, Muldoko KSP itu kantor staf presiden. Kantor staf presiden itu jaraknya 1,5 meter dari presiden, teman-teman. Tidak mungkin kekuasaan tidak mengetahui, atau malah jangan-jangan kekuasaan merestui, atau malah jangan-jangan ini perintah dari si penguasa. Kita tidak tahu. Tapi teman-teman, hari ini, sore hari ini, ayo kita sama-sama berdoa agar yang mulia Hakim Mahkamah Agung, saya ulangi, agar yang mulia Hakim Mahkamah Agung benar-benar menggunakan akal sehatnya dalam memutus PK KSP Muldoko. Karena apa? Karena kalau sampai Hakim Mahkamah Agung tidak memutus dengan akal sehat, tidak memberikan rasa keadilan, bukan hanya jempol darah yang kita kasih, kawan-kawan. Kawan-kawan semua siap berjuang? Bukan cuma jempol darah yang kita kasih, tapi seluruh darah kita akan siap kita tumpahkan untuk membela demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat membakar. Jadi sisa-sisa aktivis 98-nya sisa-sisa. Walaupun sudah dari ketua P3 pusat ya. Dahsyat. Selanjutnya kami persilakan Pak Suryadi dari Aliansi Masyarakat Anies AHY. Sambil itu kami tunggu bangsa ganda karena sudah tiba. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Sekjen Aliansi Masyarakat Anies AHY. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari AMA Indonesia, Aliansi Masyarakat Pro Anies AHY. Kami berdiri sejak tahun 2021 untuk menggagas mendirikan calon presiden dan wakil presiden AA Anies AHY. Kami sangat prihatin saat ini dengan perlakuan KSP Muldoko. Dia telah merampok hak Partai Demokrat yang diambil alih dengan paksa dan dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami terus menyeru upaya untuk melawan KSP Muldoko atas ketidakadilan dan atas pelanggaran hukum yang dia lakukan yang jelas direstui oleh rezim yang sekarang berkuasa. Kami bersama Partai Demokrat, Partai PKS dan Nasdem siap turun untuk melawan. Bahkan kami akan turun ke Mahkamah Agung untuk mendukung Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung seadil-adilnya untuk mengambil keputusan secara profesional. Yang selama ini 16 kali yang telah diajukan di pengadilan Jakarta Pusat telah ditolak. Bahkan kemarin tanggal 13 PN apa yang diserahkan oleh Joni Air Labuh telah ditolak. Dan semoga untuk ke depan apa yang disampaikan yang diputuskan di Mahkamah Agung seperti itu. Kami AMA Indonesia bersatu berseterus untuk melawan kezaliman ini. Ayo kita lihat untuk
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk relawan Anies AHY 2024. Selanjutnya senior kita bangsa ganda, kita tunggu orasi politiknya di Taman Politik pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membubuhkan tanda tangan dan cap jempol darah. Jumlahnya hampir 500 lebih. Tepuk tangan. Kita akan terus gaungkan supaya Muldoko semakin berpikir bahwa Demokrat tidak rumah kosong, tetapi rumah yang kader-kadernya siap menghadapi segala kemungkinan dan menghadapi kekuasaan yang zalim. Untuk bangsa ganda kami persilakan, Bang. Mantap bangsa ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Demokrat! Hidup! Hidup Demokrat! Hidup! Hidup AHY! Hidup! Hidup SBY! Hidup! Anies, iya loh. Anies sudah pasti kan. Anies AHY kan. Tapi ada yang ketakutan, Bang. Hah? Ada yang ketakutan. Jangan takut. Sebelah. Iya pasti. Jadi teman-teman sekalian, Gus Aam, wah udah tadi. Belum. Ini Gus Aam Wahab ini cucunya berdiri Nahdlatul Ulama. Jadi kakeknya ini adalah Kiai Wahab Asbullah. Ini pendiri Nahdlatul Ulama kakeknya. Pak Musa juga ada, mungkin nanti Pak Musa habis saya Jumhur Hidayat dan 10 tokoh buruh juga lagi on the way kemari. Dr. Ahmad Yani, banyak yang tadi mau kemari komit ya, mungkin karena macet ya ini teman-teman sekalian. Pertama saya sangat kagum dengan kader-kader Partai Demokrat yang hadir pada hari ini, sore hari ini sudah 2 jam tidak pulang juga. Artinya sudah melewati spirit yang luar biasa yang ada di dalam tubuh Partai Demokrat ini. Saya datang kemari dengan tema yang saya minta kepada teman-teman yang undang saya, karena saya bukan kader, saya bilang ini saya datang sebagai save demokrasi. Kita ini hari ini bicara save our demokrasi. Yang bertarung saat ini di dalam pencapresan ke depan, yang satu adalah Orde Lama. Ya, Orde Lama itu diwakili oleh Ganjar Pranowo, ya, Orde Lama, Orde Soekarno, Orde Lama. Yang kedua, Orde Baru yang diwakili oleh mantunya Soeharto, yang namanya Prabowo Subianto. Yang ketiga adalah Orde Reformasi. Orde Reformasi ini adalah anak-anak muda yang komitmennya itu ada pada 3 hal. 1, demokrasi, ya, karena zaman Soeharto tidak ada demokrasi, ya. Zaman Soekarno tidak ada demokrasi. Ini anak-anak muda seperti AHY, Anies dan lain-lain itu adalah orang-orang yang masuk pada orde reformasi yang berpikir tentang 1 demokrasi. Yang kedua tentang solidaritas sosial. Orang-orang tipe ini adalah orang-orang tipe yang tidak mau Indonesia ini kesenjangan sosialnya makin lama makin besar terus. Cukong-cukongnya makin lama makin kaya, rakyatnya makin miskin. Ini tipe-tipe orang-orang yang pengen perubahan. Ya, makanya Anies AHY itu jargonnya perubahan. Karena apa? Karena ingin membuat oligarki, cukong, VOC yang ratusan tahun tertanam di Indonesia ini diusir dari Indonesia ini. Harus ada kebangkitan rakyat. Ini yang penting yang kedua. Yang ketiga, adalah orang-orang orde reformasi ini anti korupsi. Teman-teman sekalian, 3 tema ini yang diusung oleh Anies AHY ke depan
Ialah tema dahsyat. Ya, kita melihat indeks korupsi di zaman Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun ketika memerintah itu berhasil menurunkan 14 indeks. Ya, 14 indeks meningkat maksud saya. Kalau indeks korupsi ya, dia itu meningkat. Di zaman Jokowi ini ambles terburuk sepanjang sejarah Indonesia, indeks korupsi kita menjadi 34. Inilah negara Indonesia yang paling korup zaman sekarang. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah Transparency Internasional. Yang kedua, indeks demokrasi di zaman SBY bagus, ya, kemudian di zaman sekarang hancur, lebur, berantakan. Yang ketiga, di zaman SBY itu indeks kesejahteraan bagus, ya, rata-rata penurunan kemiskinan di zaman Jokowi itu hanya 1,0 sekian persen. Ya. Di zaman SBY 2,5%, berkali-kali lipat di atas Jokowi. Nah ini hancur selama 10 tahun ini dan kemudian kita masuk pada tema perubahan, artinya membalikkan kejayaan-kejayaan lebih bagus daripada kejayaan di zaman SBY itu, ditingkatkan. Tapi kemudian rejim Jokowi ini, rejim itu artinya suatu kesatuan mereka takut. Kenapa takut? Kalau benar survei itu bukan abal-abal, kalau benar survei itu 39% Prabowo, 34% Ganjar Pranowo, dan Anies kemudian cuma 11%, kenapa dijegal? Dana surveinya tolong selidiki. Ya, minta wartawan tolong selidiki apakah dana surveinya masuk dari Partai Komunis Cina. Tolong selidiki. Bongkar! Ya, saya tahu tapi kan itu kan harus diselidiki. Ya, tapi kalau informasi intelijen itu kan tidak boleh dianggap sebagai sebuah kebenaran, harus diselidiki. Tapi kira-kira itu penggelembungan suara survei itu yang bisa tiap minggu survei dan survei bohong-bohongan abal-abal itu hanya dibe oleh kekuatan-kekuatan jahat. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, konteks yang kita hadapi pada sore hari ini adalah penggembosan Partai Demokrat. Saya bersama teman-teman koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sejak awal boleh dilihat di dalam YouTube itu, misalkan ketua kami Pak Gatot Nurmantio, ketika pertama kali Partai Demokrat mau diambil oleh Pak Muldoko, maka Pak Gatot Nurmantio bilang, Anda jenderal tidak tahu diri. Yes. Boleh dilihat itu. Jenderal Malik! Muldoko tidak tahu diri. Maka Pak Gatot Nurmantio tidak tahu malu. Anda dibesarkan, dibuat jadi jenderal oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dan itu adalah di dalamnya Partai Demokrat, tapi Anda berkhianat. Tidak tahu diri. Kenapa mereka begitu takutnya? Kenapa mereka begitu takutnya terhadap kemungkinan pasangan Anies Ahaye memimpin Indonesia ke depan? Karena teman-teman, 60% pemilih adalah orang milenial, anak muda dan generasi Z. Yang kalau melihat wajah Ahaye yang ganteng, ya, wajah Anies yang ganteng, itu 60%-nya total akan pilih Anies Ahaye ke depan. Coba bayangkan apa mereka tidak takut kalau Anies Ahaye bisa satu putaran. Februari udah ketahuan kemenangan, nggak usah 2 putaran. Inilah makanya digergaji, digunting, dihancurkan. Tapi ini merusak demokrasi kita. Kita anak-anak muda 60% tidak mau demokrasi dihancurkan. Karena tidak mau demokrasi dihancurkan, maka kita rebut hak kita. Kita lawan mereka. Tidak ada titik mundur. Mulai hari ini, darah kita kejempol, sudah ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu akan kita tanamkan di situ. Lawan sampai menang. Itulah pesan saya pada hari ini. Saya datang sebagai bagian dari kekuatan besar perubahan bersama Partai Demokrat, PKS,
Nasdem mengusung perubahan dengan kemenangan dan menghancurkan rejim zalim ini. Ini rejim zalim karena mereka menghancurkan demokrasi. Begitu sumbangan pemikiran saya pada hari ini, mudah-mudahan ini tidak akan luntur pada hari ini. Kita besok akan kumpul lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kalau Mahkamah Agung bertindak karena ketakutan, maka rakyat sebagai people power, sebagai pemilik kedaulatan Indonesia akan siap Mahkamah Agung turun ke istana. Allahu Akbar. Jangan takut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bangsa Ganda, ini luar biasa ya. Jadi kita tidak akan mundur, kita akan melawan, lawan sampai menang. Ini ada senior lebih senior lagi Bang Bursa. Paling tidak kita mau mendengarkan suaranya ya, sudah sangat lama Demokrat tidak mendengar. Ini momentum nih, bersejarah. Abang kami persilakan, lebih dari 10 menit kami tunggu Bang. Tepuk tangan untuk Abang Bursa. Tepuk tangan untuk Bang Bursa. Jadi dalam satu tadi saya dan misalkan nggak datang sini ke pidato. Karena ini tokoh kita ke depan. Iya, bangga. Kita pastikan ya. Kita pastikan Bang, bangsa Ganda, aktivis kita. Sama untuk isu perubahan. Jadi karena isu perubahan, Sagana yang bilang. Bangsa Ganda, bagaimana? Jumhur mana jumhur? Ini Bang Jumhur masih perjalanan. Jadi kalau saya pidato lagi, tidak semua nanti kacau halau. Apa Bang? Jadi beneran ya ditutup dengan semua substansi tentang membela demokrasi dan untuk perubahan. Jadi itu doa aja ya. Ya, Tidak. boleh. Wah, silakan. Kayak begini, saya Doa politik, Bang. Dikit aja, berapa menit. Jadi tanggal 15 Maret tahun 2021, 5 Maret, Pak. pertama kali yang menutup Muldoko itu. 5 Maret, Bang. Oh sorry, 5 Maret. Waktu pas dia kongres di Medan, hari itu juga saya tanggapin. Semua viral tuh kalau nggak salah. Ya, luar biasa. Kalau nggak salah Pak SBY juga nonton, sama Pak Pusat. Dulu koalisi kita beliau, zaman PPR dulu. Jadi memang kita dalam sistem undang-undang kita itu yang sudah diatur siklus kepemimpinan partai politik, mau baik melalui undang-undang partai politik maupun anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi tidak boleh orang serta merta membajak, merampok, merampas satu partai politik, apalagi tidak ada anggota. Nggak ada KTA ya Bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, KTA-nya Anura. Katanya ada di mana dulu katanya. Nah, kita pertanyakan juga. Dia ngambil di mana Bang? Anura ya? Itu ketemu di kota sampah. Nah, ini tidak Dan mencerdaskan Bang. saya ingin menegaskan kembali apa yang diperlakukan tadi, kita membela demokrasi. Jadi kalau ini pelajaran kita, jangan sampai ada partai-partai politik lain yang sedang berkuasa nanti, dia banyak ambil alih partai lain untuk kepentingan kekuasaan mereka. Jadi kita tidak ingin istana ini tidak tahu soal ini. Istana mesti tahu. Oleh karena itu saya tidak semata-mata nyalain Muldoko. Pasti yang salah besar ada istananya gitu. Ya, ini yang kita persalahkan nanti seandainya Mahkamah Agung memutuskan memenangkan Muldoko. Kita tidak salahkan Muldoko, kita salahkan yang pemimpin istananya, ya. Betul nggak? Salahkan betul. Jadi karena itu sekalian. Dua salah lah. Ya dua-dua yang salah ya. Tapi satu lagi. Yang diperlukan sekarang ini adalah kampanye nasional tentang demokrasi. Jadi yang diperlukan itu kesatuan, solidaritas, ya, kebersamaan, dan spirit menjaga persatuan untuk membela demokrasi. Itu yang diperlukan oleh kita pada masa-masa ini. Masa-masa ini masa sulit. Saya hidup yang baru itu lebih kurang 20 tahun, menderita sekali ya. Tapi gak kejar kayak gini loh. Sumpah saya tangkap, saya selama 8 bulan dalam penjara, kuliah di Turki, tapi nggak sekedar ini gampang. Semua orang ditangkap, dikriminalisasi karena perbedaan pendapat. Jadi saya pikir kita mesti sama-sama samakan demokrasi dan sana segera untuk sadar ya memperbaiki keadaan ini supaya Pak Jokowi menjalankan legacy yang baik pada masa-masa keadaan kita, yaitu legacy yang sebagai pemimpin demokrasi, pemimpin
kebijakan, pemimpin kebaikan, adil dan seterusnya. Jangan mengobok-obok partai politik. Saya itu aja pesan selama ini sekarang ini. Jadi untuk prioritas kepada Partai Demokrat itu saya sudah nyatakan pada tanggal 5 Maret ya, 5 Maret 2021 pertama sekali videonya menyebar kemana-mana. Dan dengan demikian untuk kader Partai Demokrat jaga persatuan, jaga persatuan nasional, persatuan partai, supaya partai ini tetap solid. Karena partai ini pernah memimpin 148 kursi tahun 2014. Saya ingat banget. Terus turun menjadi 61 pada tahun 2019. 2012 turun menjadi 54. Betul kan? Jadi mudah-mudahan Demokrat naik lagi dari 90 minimal kursinya. Kemudian saya ada calon dari Partai Demokrat. Saya katakan ini calon Partai Demokrat nggak? Calon putri. Oh iya ada ya. Ini mudah tinggal kerja lah. Saya kerja di tenaga kerja. Atau putri. Demikian saudara sekalian, semoga di pihak istana menyadari ini bahwa demokrasi dan keselamatan bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, bukan untuk kepentingan siapa tahu, untuk kepentingan kita semua. Ya, seluruh partai perlu penyelamatan yang telah diatur oleh konstitusi, yang diatur oleh anggaran dasar anggaran bertangga. Ada siklus pergantian kepemimpinan, tidak boleh dirampas, dirampok dengan menggunakan kekuatan yang sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT kita semua memberikan kekuatan kepada semua menjaga persatuan kita. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Bursa. Dari pernyataan Bang Bursa tadi, ini di belakang kita ada tulisan No Justice, Justice for All, No Peace. Ini lukisan yang dibuat oleh Bapak SBY. Sengaja kita pasang di sini untuk mengingatkan bahwa Partai Demokrat itu memiliki kader-kader yang sangat cinta kepada bangsa ini dan tidak ingin demokrasi di negara ini akan dirusak oleh segelintir kepentingan Muldoko yang hari ini mengatasnamakan KSP. Kita tidak takut bahwa nanti kita di sini akan terus melakukan perlawanan secara kontinu. Selanjutnya kita persilakan ini ada Abang Senior kita dari aktivis pemuda Katolik Bang Gustaf. Setelah itu nanti kami persilakan Sri Kandi kita untuk berorasi. Selamat sore. Ya lobet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, 2 tahun Partai Demokrat diganggu oleh Muldoko. Sejak Kongres KLB di Deli Serdang dan terakhir dia mengajukan PK di Mahkamah Agung. Partai Demokrat bukan partai terlarang di Indonesia ini. Partai Demokrat adalah partai yang konstitusional. Partai Demokrat juga telah 10 tahun berbakti untuk Republik ini. Mengapa Demokrat selalu diganggu? Ini pertanyaan besar. Dari 9 partai politik di parlemen, kenapa hanya Demokrat yang diganggu oleh Muldoko? Jawabannya cuma satu. Karena AHY selalu kritik pemerintahan karena tidak pro dengan rakyat. Untuk itu mereka selalu ganggu Partai Demokrat. Yang kedua, saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa musuh demokrasi adalah ketidakadilan. Jika tidak adil, maka tidak ada perdamaian. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari bersama Partai Demokrat mulai hari ini kita perjuangkan demokrasi tadi dengan simbol cap darah, dengan darah, dengan nyawa pun kita pertaruhkan untuk kepentingan demokrasi di Indonesia. Demokrasi terancam berarti keadilan tidak ada, perdamaian tidak ada, apalagi tentang kesejahteraan rakyat itu adalah nol. Untuk itu sekali lagi kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, mari perjuangkan demokrasi dan negara harus sadar Muldoko adalah penjahat demokrasi.
Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bang Gustaf. Beliau ini adalah Deputi Orsap di DPP Demokrat DPJK. Selanjutnya kader Serikandi kita dari PDGRI Ibu Ari Suryani. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi sudah kita mendengar dari semua tokoh-tokoh, dari generasi muda, dari semua dan lain sebagainya. Sekarang perempuan itu mayoritas suara di Indonesia. Jadi Serikandi Demokrat mempelopori bahwa perempuan Indonesia harus bangkit bersama-sama dengan laki-laki untuk memperjuangkan keadilan. Terkait dengan Muldoko, kita sangat miris. Harusnya beliau seorang jenderal memberikan suatu contoh yang baik, tetapi beliau tidak memberikan contoh yang baik. Sekarang siapa yang harus dicontoh? Indonesia butuh demokrasi yang sehat. Kita demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan. Serikandi Demokrat Indonesia, kita bersatu dengan para kader laki-laki untuk melawan Muldoko. Kita jalan tetap di Mahkamah Agung, jangan sampai ada misal cawe-cawe ikut campur dalam urusan Mahkamah Agung. Siap? Kita perempuan Demokrat Partai Indonesia, sekali lagi, jangan sampai kita terkecoh oleh Muldoko. Tadi dibilang sama teman-teman kita, semester kita aktivis, saya juga aktivis. Saya pemimpin demo perempuan 30% tahun 2004. Sekarang kita harus demo perempuan Demokrat Serikandi dan pada umumnya perempuan seluruh Indonesia. Ini mencederai demokrasi, tidak hanya untuk partai Demokrat, tapi semua partai yang dicapik-capik oleh pihak yang ingin merusak bangsa ini. Begitu capeknya para pahlawan mendirikan bangsa ini untuk menyatukan, mempersatukan Indonesia. Kenapa Mas Anies dan AHY ditakuti? Sekarang polling kita tidak usah ngikutin polling yang diatur. Kita lawan para pembeda mau di Twitter dan apa. Perempuan Demokrat Serikandi, perempuan Demokrat Indonesia harus main medsos, jangan kalah. Sekarang sebelum diputuskan di Mahkamah Agung, kita rame-rame di medsos karena sekarang kalahnya dipiralkan di medsos. Kalau di pengadilan dan apa semua bisa dibeli, kalau di medsos kita seluruh Indonesia bisa melihat. Viralkan. Kalau seandainya tidak adil dan tidak memutuskan Muldoko, kita bersatu semua viralkan. Kita mendukung demokrasi yang betul-betul menjunjung keadilan. Tidak lagi bangsa Indonesia diporak-porandakan. Kita sudah sampai untuk merdeka. Bagaimana Pak SBY mensejahterakan bangsanya? Bagaimana Pak SBY dengan program-programnya yang sangat luar biasa? Sekarang berbalik ke bawah. Mudah-mudahan tahun 2024 bangsa Indonesia khususnya Partai Demokrat untuk kembali lagi menguatkan kembali, menyatukan persatuan di internal kita. Jangan sampai kita mau diadu domba untuk merusak internal. Kita bersatu semua untuk kemenangan Indonesia, kemenangan Partai Demokrat, Partai Koalisi, PKS, Nasdem, Demokrat bersatu untuk menang Anies AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat! Terima kasih. Terima kasih untuk